Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita akan mulai perkuliahan kita lagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sejarah Syiah. Di sejarah Syiah dari mulai sejarah, ajaran, dan sampai di realita kehidupan kita hari ini tentang perkembangan Syiah, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini, yakni definisi dari Syiah, baik secara etimologi maupun terminologi, sejarah mulai dari kemunculan Syiah dan perkembangannya, sampai pada ajaran, akidah, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian ada kontroversi-kontroversi yang muncul dari Syiah sendiri dan kesimpulan serta hal-hal yang perlu kita diskusikan. Semuanya ini akan kita bahas pada materi ketiga kita hari ini. Teman-teman sekalian, pertama soal definisi secara etimologi. Kita perlu melihat Syiah dalam beberapa padanan katanya yang muncul dalam beberapa kaidah. Misalnya Syiah dalam Al-Quran. Syiah dalam Al-Quran itu bisa berarti kelompok, keluarga, penganut agama atau ajaran atau golongan-golongan yang berbeda. Misalnya dalam kelompok itu ada Al-Quran mengatakan walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Itu ada kata ini berarti kelompok. Dalam syia'il awwalin itu berarti kelompok-kelompok yang terdahulu. Ada juga yang misalnya berarti keluarga, misalnya hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Itu Syiah dalam kata hadza min syi'atihi itu berarti min syi'ati Bani Israel, dari keluarga Bani Israel. Ada juga yang berarti penganut agama atau penganut kepercayaan. Walaqad ahlakna asya'akum. Itu berarti penganut agama kalian gitu. Ada juga yang berarti golongan-golongan yang berbeda. Sedangkan Syiah dalam sunnah itu bisa berarti ashab, atba, dan ansor. Jadi misalnya ada yang wahum syi'atud dajjal, itu dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu adalah pengikut-pengikut dajjal, sahabat-sahabat dajjal atau penolong-penolong dajjal. Ada juga Syiah dalam kitab Syiah itu menyatakan bahwa dalam kitab Syiah mengatakan Syiah itu ya pengikut, penganut, pemegang teguh sebuah ajaran. Misalnya mereka menafsirkan ayat wa min syi'atihi la Ibrahim. Itu mereka menafsirkan bahwa bagian dari Syiah, bagian dari penganut Ali itu adalah Nabiullah Ibrahim. Jadi begitu tentang penafsiran Syiah dalam kitab Syiah. Dalam sejarah Islam, Syiah berarti penolong. Misalnya Ansaru Ali, misalnya pengikutnya Ali, Atba'u Ali, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan ada yang mengatakan Syiah ini muncul ketika pertama kali kejadian Tahkim. Ada yang menyatakan bahwa ini baru muncul ketika Karbala. Karbala itu ketika wafatnya Syahidnya Sayyidina Husain, putra kedua Ali. Ada yang mengatakan bahwa Syiah itu muncul dari golongan yang setia pada Ali ketika peristiwa Tahkim. Inilah yang beberapa kata Syiah dalam pandangan dalam segi etimologis. Sedangkan menurut terminologi, Syiah itu dalam Islam banyak terminologi yang bisa kita ambil. Misalnya Syiah, menurut Syiah Isna Asariyah, menurut pendapat mereka, menurut orang Syiah itu seperti dikutip salah satu Al-Qumi, salah satu marja Syiah, itu mengatakan Syiah adalah golongan pengikut Ali pada zaman Nabi maupun sesudahnya yang meyakini tentang keimamannya. Jadi syaratnya adalah dia pengikut Ali dan yakin akan keimamannya. Berarti pengganti khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Syiah menurut Imam Asy'ari itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dan mereka menganggap Ali itu lebih mulia dari seluruh sahabat yang lain. Inilah yang kemudian membuat mereka menyanjung Ali begitu rupa sehingga menafikan sahabat-sahabat yang lain. Syiah menurut Ibnu Hazm adalah orang yang meyakini bahwa manusia termulia setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan kekhalifahan setelah
setelah Rasulullah itu adalah hak Ali beserta anak-anak turunnya. Sedangkan menurut pengarang Al-Milal wa Nihal Asy-Syahrastani mengatakan Syiah adalah pengikut Ali yang meyakini kepemimpinan setelah Rasulullah adalah hak Ali dan keturunannya berdasarkan nas maupun wasiat dari Rasulullah. Tidak boleh pemimpin selain dari Ali dan keturunannya. Ini menurut Asy-Syahrastani. Jadi ini beberapa pendapat tentang kategori Syiah, definisi Syiah seperti yang menurut para ulama secara terminologi. Ada sejarah kemunculan Syiah. Jadi ada beberapa versi kemunculan Syiah. Misalnya, siapa sih Syiah pertama? Orang Syiah pertama itu siapa? Ada yang meyakini bahwa Syiah itu sebenarnya dalam perspektif orang Syiah, misalnya si Hulat dari Isna Asy'ariyah itu mengatakan bahwa para nabi sebelum Rasulullah itu juga Syiah. Bahkan mereka ketika misalnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, itu mereka bertawasul kepada Sayyidina Ali dan para imam-imam Isna Asy'ariyah. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak, Syiah itu muncul setelah wafatnya Rasulullah. Jadi yang Syiah pertama menurut orang Syiah yang berpendapat begini itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad, misalnya Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi atau sahabat-sahabat yang mengikutnya. Jadi bahkan dalam sebuah kitabnya Al-Qumi itu menyatakan bahwa sesudah Rasulullah meninggal itu para sahabat itu murtad semua kecuali 3 orang, yakni Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Jadi ada juga yang mengatakan Yasir bin Ammar itu termasuk Syiah pertama. Perspektif ada yang menyatakan kemunculan Syiah dalam perspektif perang Jamal, bahwa Syiah itu pertama kali muncul adalah ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan Zubair dan Thalha dalam perang Jamal. Ini adalah Syiah pertama. Dalam perspektif ini Ali mendapatkan pengikut yang kemudian berperang dengan Zubair dan Thalha, itulah Syiah pertama. Ada yang menyatakan tidak, Syiah muncul itu setelah adanya peristiwa Tahkim. Jadi peristiwa Tahkim setelah ada Khawarij, maka muncul juga Syiah. Jadi ini adalah respon atas munculnya Khawarij. Sedangkan respon itu bernama Syiah. Syiah atau Ali, golongan yang setia pada Ali. Itu. Ada juga yang menyatakan Syiah pertama itu adalah muncul setelah terbunuhnya Sayyidina Husain di Medan Karbala. Sehingga kemudian ada yang menyatakan bahwa sebelum itu ya tidak ada Syiah. Yang ada adalah orang-orang pengikut Ali saja. Jadi Syiah itu muncul, ada yang mengatakan di Medan Karbala. Itulah yang beberapa sejarah kemunculannya. Ajaran-ajaran pokok Syiah. Jadi ada beberapa ajaran pokok Syiah yang perlu kita ketahui. Misalnya rukun iman. Rukun iman mereka itu berbeda dengan Ahlus Sunnah. Mereka meyakini 5 itu rukun iman itu adalah tauhid, bahwa Allah itu tauhid kepada Allah, nubuwah, kenabian, al-imamah, keimaman para imam-imam mereka yang berjumlah 12 itu, dan al-adl, keadilan, bahwa mereka harus meyakini iman pada keadilan Allah. Termasuk di antaranya adalah al-ma'ad, yakni bahwa ada hari akhir, ada hari pembahasan, ada akhirat. Itu bagian dari iman mereka. Lantas 12 imam itu siapa saja? Ya, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, ada Ali bin Muhammad, ada Hasan bin Ali dan Muhammad bin Hasan. Ada juga yang meyakini bukan Muhammad bin Al-Hasan, tapi kemudian yang imam ke-12 itu adalah Al-Mahdi, yakni bahwa khalifah yang terakhir itu adalah Al-Mahdi. Ada yang rukun Islam, tapi rukun Islam mereka itu ya berbeda dengan rukun Islam kita. Jadi rukun Islam kita itu berbeda dengan rukun Islam mereka. Bahwa rukun Islam Syiah itu kewajibannya adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan wilayah.
Wilayah itu adalah kekuasaan imam. Jadi ini yang perlu kita garis terus adalah imamah dan wilayah. Hal terpenting dalam Syiah itu adalah imamah atau kepemimpinan para imam. Mereka juga punya itikad tentang Al-Quran. Misalnya itikad kehujahan Al-Quran. Bagi orang Syiah, Quran itu tidak menjadi hujjah seandainya tidak ditafsir oleh para imam. Jadi Al-Quran itu tidak lantas menjadi hujjah begitu saja kalau tidak ada penafsiran para imam, terutama Imam Ali. Ada otoritas penafsiran Al-Quran. Otoritas mereka adalah para imam. Jadi penafsiran mereka khusus pada imam saja. Tidak seperti Ahlussunnah yang kemudian muncul ulama-ulama penafsir. Mereka juga meragukan tentang otentisitas Al-Quran. Mereka mengatakan ada tahrif dalam Al-Quran. Ini yang dalam hal-hal pokok Syiah itu terjadi. Yang keempat adalah i'tiqad tentang sunnah. Dalam akidah Syiah ada persamaan kedudukan imam dengan wahyu dan sunnah. Jadi perkataan imam itu segaris dengan sunnah maupun wahyu. Jadi karena mereka dipandang maksum, mereka terbebas dari dosa, mereka sama, bahkan ada yang mengatakan Syiah itu mengatakan bahwa mereka para imam itu lebih mulia daripada para rasul dan para malaikat. Maka kedudukan kaum mereka itu tentu tinggi. Termasuk dalam sunnah, mereka memilih pemilihan riwayat. Jadi mereka menolak riwayat dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Tolha, Zubair, dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu ada yang menolak. Apakah semua Syiah begini? Tentu tidak. Tentu ini adalah Syiah yang bulat. Ada Syiah yang moderat yang mau menerima misalnya beberapa hadis dari Ahlussunnah. Terus i'tiqad tentang ijma. Mereka mengatakan tidak ada ijma. Di atas ijma itu adalah perkataan para imam. Nah, ada beberapa kontroversi Syiah yang perlu kita ketahui. Misalnya nikah mut'ah. Dalam beberapa kitab Syiah, nikah mut'ah itu dipandang masih berlaku. Hukumnya halal dan bahkan memperoleh pahala. Ada tentang pandangan tentang para sahabat. Para Syiah itu berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan bahwa siapa saja yang lahu suhbah, yang mereka itu menemani Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, itu kedudukannya tinggi. Tapi bagi orang Syiah tidak. Kecuali orang yang mengikuti Syiah seperti Ali, Miqdad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Mereka itu orang-orang yang bahkan ada yang mengatakan misalnya mereka sudah kafir. Mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, ini beberapa Syiah melakukan itu. Ini tentu kontroversi yang ada. Di dalam beberapa kitab mereka ada disebutkan begitu. Apakah semua? Tentu tidak. Saya katakan lagi tentu tidak. Ada beberapa Syiah yang memang moderat. Tapi ya dalam pandangan mereka ada yang seperti itu. Yang ketiga, pandangan tentang terhadap istri-istri Rasul. Jadi mereka tentang istri-istri Rasul itu begitu ya. Jadi mereka ada yang menganggap bahwa selain Khadijah misalnya itu tidak ada yang suci gitu. Jadi mereka menganggap ya mereka tidak berhak gitu. Tidak berhak menjadi istri. Bahkan ada beberapa kitab mereka itu yang menganggap bahwa para istri Rasulullah itu serong gitu. Ada yang mengatakan begitu. Termasuk pandangan-pandangan terhadap putri-putri Rasulullah. Selain Fatimah, misalnya Ruqayyah, Ummu Kulsum itu dianggap sebagai anak-anak tiri. Dan bahkan ada yang menganggap mereka itu orang-orang fiktif yang sebenarnya tidak ada. Jadi itu pandangan kontroversi Syiah yang ada. Bahkan misalnya dalam pandangan mereka tentang sahabat, ada sebuah kitab Syiah itu yang ketika doa masuk ke WC itu adalah dengan cara sabdu sahabat. Mereka mencela para sahabat ketika masuk ke kamar mandi itu. Nah, kesimpulan dan diskusi yang perlu kita perdalam adalah sikap kita. Pertama, kita harus meyakini bahwa ada data begini. Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah faham terbesar di dunia. Maka kalau kita perlakukan ini adalah sawadul a'dham. Sawadul a'dham itu adalah kata Rasulullah golongan mayoritas yang
kata Rasulullah, mereka ini adalah orang yang paling benar, memegang kebenaran. Siapa yang menghindar dari mereka, siapa yang berpecah dari mereka, mereka tidak akan selamat. Lalu bagaimana dengan Syiah? Syiah ini adalah mazhab terbesar kedua dalam Islam. Memang ada Syiah yang kemudian sudah berubah seakan-akan menjadi agama lain, misalnya Druze. Druze itu ada di Irak, ada di Suriah, itu ada mazhab namanya Druze. Druze itu sholatnya misalnya cuma 2 kali, ya seperti sholat Id. Gitu. Ini yang tentu sudah tidak bisa dianggap lagi menjadi bagian besar dari Syiah secara garis besar gitu. Ada Syiah yang lalu apakah mereka tetap Islam? Gitu. Tentu ini menjadi perdebatan diskusi yang menarik bahwa apakah mereka Islam? Sebagian mayoritas mereka yang masih mengakui kerasulan Rasulullah dan lain sebagainya, tentu kita harus anggap mereka sebagai saudara. Ya, yang moderat gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah menganggap bahwa kerasulan itu salah gitu. Harusnya rasulnya adalah Ali. Ya ini yang harus kita luruskan. Maka lalu seberapa bahaya mereka? Seberapa bahaya mereka bagi kita? Bahaya jika mereka kemudian melakukan infiltrasi akidah terhadap anak-anak kita. Tapi ketika dalam kehidupan sosial mereka biasa-biasa saja, harus kita hadapi dengan biasa-biasa saja. Karena Sawadul A'dham itu ciri khasnya adalah bersikap moderat. Apakah ada di antara mereka yang moderat? Ada. Di antara mereka banyak yang moderat, Syiah itu juga banyak moderat. Tentu dalam kaidah sholatnya mereka berbeda dengan kita. Misalnya adzannya hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal, begitu itu khas Syiah. Misalnya dalam setiap rukun sholat mereka melakukan takbir mengangkat tangan. Jadi kalau takbir setelah takbiratul ihram, mereka mau rukuk mengangkat tangan, setelah itu i'tidal mengangkat tangan lagi, sujud mengangkat tangan lagi, bangun dari sujud mengangkat tangan dan lain sebagainya. Atau setelah sholat kemudian mereka sujud dan setelah salam mereka sujud dan lain sebagainya. Tentu perbedaan fikih begini tidak harus menjadikan kita bersikap kasar dan kemudian menghakimi tentang keyakinan orang gitu ya. Tapi ini adalah khazanah-khazanah keislaman, khazanah-khazanah sejarah yang harus kita yakini bahwa sepanjang mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah bagian besar dari keluarga besar Islam. Tentu dengan beberapa catatan, kita tidak bisa kemudian mereka langsung divonis kafir apa mereka Islam gitu saja. Tentu dengan beberapa penilaian. Saya mengajak dalam kesempatan kali ini untuk kita lebih bersikap arif, moderat dan kemudian waspada terhadap beberapa ajaran yang tentu menyimpang tanpa kemudian menghakimi sejak awal. Apapun kalau ada ajaran menyimpang itu ajaran yang salah. Tapi bagaimanapun mereka tetap saudara kita sebagai sesama manusia. Tentu itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.